Makanya juga harus kita hati-hati ketika kita chat-chatan dengan seseorang. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la jami'u ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa channel Ibnu IPPNU Nolokerto yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmat panjang umur dan kesehatan, sehingga kita bisa menjumpai bulan yang mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena pada bulan inilah, yakni bulan Ramadan, diturunkanlah Al-Quran, kalam yang mulia, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hari ini kami pengen mensajikan bukan terkait kemuliaan bulan Ramadan, karena kemuliaan bulan Ramadan kemarin sudah dibahas pada konten sebelumnya. Kami pengen menyampaikan terkait hal-hal yang semestinya harus kita hati-hati ya. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, kecuali hanya haus dan lapar dan haus. Bagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal abs. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Makanya harus kita hati-hati betul. Apa hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapus pahala puasa yang kita lakukan? Di antaranya, ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadis lain, khomsun. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. 5 perkara yuftirna yang dapat menghapus pahala orang yang berpuasa. Yaitu apa? 1. Khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang dapat menghapus pahala orang yang berpuasa. Yaitu 1, al-ghibatu, menggunjing ya. Menggunjing, membicarakan terkait keburukan atau aib orang lain, baik dengan lisan maupun kalau di zaman sekarang ataupun lewat chat-chatan, itu juga sama saja. Makanya juga harus kita hati-hati ketika kita chat-chatan dengan seseorang. Jangan sampai masuk dalam pembahasan terkait tentang aib orang lain. Terus berikutnya apa? Atau yang kedua, an-namimah, adu domba. Atau kalau di dunia medianya, di medsosnya, tebar video ataupun foto yang mengandung unsur provokasi di dalamnya. Makanya kalau kita menjumpai video-video yang di dalamnya mengesankan provokasi, maka hendaknya kita hindari, jangan kita sebarluaskan agar kita enggak ikut serta melakukan namimah, adu domba. Terus berikutnya al-kadzib, berdusta, berbohong. Itu juga dapat mengurangi pahala puasa yang kita lakukan, baik berbohong dengan lisan maupun berbohong di media sosial. Atau termasuk kadzib, menyebarkan berita hoax yang tidak sesuai dengan realita, itu juga sama ya, akan mengurangi, bahkan dapat menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Terus yang keempat, an-nadhru bisyahwah, ya, melihat sesuatu hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal melihat perempuan ajnabi ya, perempuan yang bukan mahram, jelas ya, hal itu dilarang
dan dapat mengurangi pahala puasa yang kita lakukan. Atau mungkin melihat seseorang yang semestinya halal untuk dilihat dengan batasan-batasan tertentu, perempuan yang mahram, tapi kita melihatnya disertai dengan syahwat. Syahwat itulah yang menjadi problem atau yang menjadikan kurangnya pahala puasa yang kita lakukan. Terus berikutnya al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu, sumpah dengan menyebut nama Allah, namun kita nggak merealisasikan, ya, nggak bisa merealisasikan dari sumpah yang kita lakukan. Jadi 5 hal, kami ulang lagi, yang kita harus antisipasi jangan sampai ke-5 hal ini kita lakukan, yaitu apa? 1, al-ghibah, menggunjing aib orang lain. 2, an-namimah, adu domba. 3, al-kadzib, berdusta. 4, an-nadhru bis-syahwah, melihat disertai dengan syahwah. Dan yang terakhir al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan hal lain yang hendaknya kita hati-hati itu apa? Jangan sampai kita melakukan puasa tapi tidak kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan puasa imanan wahtisaban, disertai dengan keimanan kita kepada Allah dan juga disertai dengan harapan, berharap akan keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau tidak, kalau tujuan kita lain daripada itu juga sama saja akan menghapus atau menggugurkan pahala puasa yang kita lakukan. Contoh, ya, ini sebagaimana nanti atau sebagaimana hadis Nabi, man soma yuroi faqad asyraka, barang siapa yang berpuasa namun tidak karena Allah, ya, tidak disertai imanan wahtisaban, namun karena apa? Sifat riaknya, pengen dipuji seorang atau pengen apalah, tidak karena Allah, faqad asyraka, maka ia telah melakukan kesyirikan. Kalau sudah melakukan hal yang syirik atau mensekutukan Allah, ya jangan harap pahala sebagaimana yang Allah janjikan. Ya, semoga dengan video singkat ini bisa memberikan banyak manfaat sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi atau menggugurkan pahala puasa yang kita lakukan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.